Halo teman-teman, nama saya Alif Aditya Wiratama dengan NIM 2022 1011 0311 004. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan prodi ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang viktimologi. Viktimologi itu apa? Viktimologi adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan. Jadi viktimologi itu mempelajari korban yang terdampak kejahatan. Jadi korban yang mengalami kejahatan. Mencakup studi tentang penyebab terjadinya viktimasi, peran korban dalam proses kejahatan, konsekuensi psikologis dan sosial bagi korban, serta bagaimana cara membantu dan melindungi korban. Istilah ini berasal dari kata victim. Jadi viktimologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah victim dan yang kedua adalah logos. Victim berarti korban dan logos berarti ilmu. Jadi viktimologi adalah artinya korban dan ilmu dalam berfokus pada berbagai aspek kehidupan agar korban dapat menciptakan pencegahan kejahatan dan dukungan yang lebih baik bagi mereka. Di sini juga ada hak-hak yang harus diperjuangkan. Hak-hak yang diperjuangkan sebagai korban. Yang pertama itu ini saya akan menjelaskan dulu hak untuk mendapatkan perlindungan. Korban berhak mendapatkan perlindungan secara fisik maupun psikis dan ancaman atau intimidasi. Jadi korban di viktimologi itu dilindungi dari fisiknya, psikisnya, terus dari ancaman atau intimidasi. Nah, ini biasanya kan sering terjadi antara intimidasi atau ancaman atau mungkin gangguan-gangguan lainnya oleh dari pihak pelaku. Jadi pihak korban sangat rentan untuk mendapatkan ancaman atau intimidasi. Maka dari itu korban dilindungi oleh LPSK. LPSK adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terus oleh karena itu ini penting agar korban berani bersaksi tanpa rasa takut. Jadi LPSK dia itu punya satu slogan, bukan slogan sih, kayak prinsip melindungi pihak korban untuk menimbulkan rasa nyaman dan aman. Jadi LPSK itu mewadahi korban, melindungi korban untuk mendapatkan rasa nyaman dan keamanan. Jadi agar terhindar dari yang namanya intimidasi, terus ancaman ataupun yang berupa fisik atau psikis. Jadi dilindungi oleh LPSK. Dan hak untuk berpartisipasi, memberi suara. Korban tidak hanya didengar sebagai saksi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka tentang kasus tersebut di pengadilan. Jadi korban tidak hanya didengarkan sebagai saksi, tapi korban berhak untuk menyampaikan pandangan mereka di hadapan pengadilan. Kedua, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku. Korban juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap pelaku. Jadi korban itu bisa menuntut kerugiannya. Kerugiannya itu dalam bentuk apapun, materi, bahkan mungkin psikisnya, semua melalui hak restitusi hubungan
Jadi hubungannya antara viktimologi dan sistem peradilan atau SPP di Indonesia sangat erat. Viktimologi berfungsi sebagai lensa kritis dan landasan filosofis yang mendorong perubahan fokus dalam peradilan. Jadi viktimologi ini jadi ibarat sebuah kamera tanpa lensa. Kamera itu tidak bisa digunakan untuk mengabadikan atau memfoto sesuatu kejadian. Dan lensa tersebut pun itu moncong utama dari sebuah kamera tersebut. Sama dengan viktimologi. Hukum tanpa viktimologi, peradilan tanpa viktimologi ibarat kamera tanpa lensa. Jadi mereka tidak bisa saling bekerja sama untuk mendapatkan momen. Itu hanya sebagai apa ya? Analogi saja kamera. Sebagai lensa mendorong perubahan fokus peradilan dari yang semulanya hanya berpusat pada pelaku dan negara. Pelaku sentris menjadi sistem yang juga wajib berorientasi kepada korban sentris. Viktimologi kini dikembangkan melalui sejumlah peraturan yang menjadi penyeimbang KUHP, menjadikannya bagian integral dari peradilan. Ada 3 hak utama. Perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 LPSK adalah manifestasi kelembagaan dari viktimologi. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa hak korban seperti perlindungan, bantuan medis, dan psikologis terpenuhi di luar proses penyidikan formal oleh polisi atau jaksa. Yang kedua, hak pemulihan dan respektif viktimologi adalah upaya untuk mengembalikan kondisi korban ke dalam keadaan sebelum terjadinya kejahatan, atau setidaknya mengurangi kerugian yang dia alami. Jadi ini menuntut untuk dikembalikan mengembalikan kondisi korban sebelum mengalami kejahatan tersebut. Ya, untuk mendapatkan apa ya? Kayak sebuah keadilan. Terjadinya kejahatan atau setidaknya mengurangi kerugian yang dialami. Konsep ini menempatkan kesejahteraan korban sebagai tujuan utama di samping penghukuman pelaku. Yang ketiga, partisipasi dalam perspektif viktimologi. Hak korban itu menjadikan subjektif dalam proses peradilan pidana, bukan hanya sebagai saksi pasif. Tujuannya adalah memberikan suara dan kontrol kepada korban, memastikan kepentingan mereka didengar dan dipertimbangkan. Inti hubungan dari antara viktimologi dan sistem peradilan di Indonesia adalah viktimologi mendorong utama yang membawa konsep keadilan restoratif justice di Indonesia. Ini mengubah filosofis peradilan dari yang hanya mencari hukuman yang setimpal atau lama hukuman menjadi mencari perbaikan yang komprehensif, pemulihan trauma, uang, dan rasa aman bagi korban. Jadi hubungannya antara viktimologi dan sistem peradilan di Indonesia adalah untuk mengembalikan rasa trauma, terus menimbulkan keadilan bagi korban, dan mengembalikan hak-hak yang direnggut oleh si pelaku tersebut. Jadi viktimologi itu untuk melindungi korban agar korban terwadahi dan merasakan keamanan.
Terima kasih, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.